Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kelima. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Renungan hari ini berjudul Lahir Baru, ditulis oleh Brent Hackett. Lahir baru? Apa maksudnya? Tanya seorang direktur rumah duka kepada anak dari mendiang yang akan dimakamkan. Saya belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Lalu sang anak memanfaatkan kesempatan itu untuk menerangkan arti istilah tersebut dengan kata-kata dari Yohanes pasal yang ketiga. "Pada dasarnya kita semua dilahirkan satu kali ke dunia," katanya. "Allah tidak mempunyai timbangan ajaib yang dipakai untuk menimbang perbuatan baik dan buruk kita. Yang Dia mau adalah kita dilahirkan kembali dari Roh," lanjutnya. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan membuka jalan bagi kita untuk memiliki hidup kekal bersamanya. Kita tidak bisa mendapatkannya dengan cara kita sendiri. Dalam Yohanes pasal yang ketiga, Nikodemus mulai ragu. Apakah ia sungguh-sungguh telah memahami semuanya? Sebagai seorang pemimpin dan pengajar agama, ia tahu Yesus berbeda dan ajarannya memiliki kuasa. Jadi ia ingin mencari tahu sendiri, maka pada suatu malam ia mendatangi Kristus untuk mendapatkan jawaban. Nikodemus pasti telah menerima pernyataan Yesus. Kamu harus dilahirkan kembali. Dan ia mempercayainya karena di kemudian hari ia membantu menyiapkan tubuh Kristus untuk dikuburkan setelah penyalibannya. Sahabat ODB, direktur rumah duka tadi mau membaca sendiri Yohanes pasal 3. Seperti anak mendiang yang berbicara dengan sang direktur, maka marilah kita menyimpan perkataan Yesus dalam hati kita dan membagikannya kepada orang lain dengan pertolongannya. Sahabat ODB, apa arti lahir baru bagi Anda? Lalu bagaimana Anda dapat membagikan maknanya kepada orang lain?
Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah melahirbarukan diriku. Kiranya Roh-Mu bekerja di dalam hati orang-orang yang telah mendengar dariku. Betapa perlunya kami mengalami kelahiran baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dialah juru selamatku, Tuhanku, ya Yesus. Dialah juru selamatku. Dialah juru selamat.